Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu cerdas dan kompetitif, dan masih bersama dengan Bang Jansen di sini. Kan sempat nih tadi dibahas mengenai kamu menjadi ketua koordinator dari HKPSI ya. Dan pernah mengikuti lomba juga. Luar biasa sekali pengalamannya ya waktu itu ya. Apa tuh ya yang kamu rasain ketika mengikuti perlombaan itu? Ya, tentunya saya senang sekali karena itu kali pertama saya menginjakkan kaki di ibu kota. Okay. Terlebih tempatnya saat itu di Badan Pelatihan Kejaksaan Agung seperti itu. Jadi luar biasa sekali vibes yang diadakan oleh panitia pelaksana seperti itu. Lombanya juga tingkat nasional yang notabene merupakan idaman seluruh mahasiswa Fakultas Hukum seperti itu kan. Luar biasa. Luar biasa, pengalaman yang dapat juga banyak banget. Banyak nih cerita yang dibawa ketika pulang nih. Ya, cukup banyak saat itu. Cukup banyak. Ini kan kamu masih aktif kuliah juga ya. Organisasinya selain ini apakah mengikuti organisasi lainnya? Ya, tentunya saya di dalam kampus tergabung di dalam KPS. Nama KPS-nya kalau di Fakultas Hukum itu Perdais, Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Semu. Ada komunitasnya ya. Seperti itu. Nah, selain itu di luar saya juga tergabung di dalam kepengurusan Satgas Anti Narkoba Sekolah seperti itu. Saya pengurus kota kebetulan. Kemudian juga tergabung di dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI. Nah, itu semuanya masih aktif semua kamu di dalam organisasi itu. Wow. Nah, ini yang akan dibahas adalah gimana kamu memanage waktunya. Karena kuliah tetap harus jadi yang utama tentunya ya. Ini gimana tuh dengan organisasi-organisasi dalam dan luar kampus, dan kamu juga rata-rata mengambil peran penting nih di dalam masing-masing organisasi. Itu gimana kamu mengatur waktunya? Iya, tentunya yang menjadi fokus saya adalah kuliah. Iya, pasti. Kuliah itu nomor satu lah. Karena ya saya diberangkatkan oleh orang tua ke Bengkulu ya. Adalah untuk berkuliah, bukan untuk berorganisasi. Tapi saat saya melaporkan saya menjadi ini menjadi itu kepada orang tua saya, alhamdulillah orang tua saya mendukung 100%. Berarti tanggapan mereka positif sekali ya? Sangat-sangat positif seperti itu. Orang tua saya mendukung untuk berorganisasi. Terlebih saat saya terpilih menjadi koordinator pusat HKPSI, heboh sekali di rumah seperti itu. Mereka share pamflet-pamflet saya ke keluarga-keluarga yang ada di Pagar Alam seperti itu. Nah, terkait dengan bagaimana saya memanage waktu. Yang pertama adalah kuliah. Yang kedua perihal organisasi. Saya menyusun skala prioritas di dalam organisasi. Yang mana yang menjadi prioritas dan yang mana gimana ya ngomongnya, yang bisa ditunda dulu. Iya, yang mana yang bisa ditunda dulu. Jadi beberapa kategori itu bisa disusun yang mana yang yang mendesak dan juga yang diprioritaskan. Nah, dia ada hal-hal yang mendesak dan penting dan mendesak, kemudian tidak penting dan mendesak, juga tidak penting dan tidak mendesak. Kita harus mengerti tiga hal ini. Jadi kita utamakan yang penting dan mendesak, kemudian penting dan tidak mendesak, kemudian tidak penting tetapi mendesak. Baru yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Seperti itu. Oke, jadi memang disusun ya. Memang dibuat gitu ya strukturnya seperti itu ya. Bagaimana nih, apa nih yang sekarang harus didahulukan? Apa nih yang bisa ditunda dulu gitu ya, berarti kita buat kategori-kategorinya seperti itu. Ada kategori-kategorinya. Itu cara kamu untuk memanage waktu berarti. Tapi sempat gak sih untuk merasakan kelabakan nih karena mengurus antara waktu kuliah belum lagi organisasi itu? Pernah gak sih merasa kelabakan? Karena biasanya udah kita susun sedemikian rupa pun kadang masih sering meleset gitu. Tentu ya, untuk kelabakan seperti itu bahasanya. Tentu sebagai manusia pada umumnya tidak luput dari kesalahan penulisan, kesalahan berpikir seperti itu saya bilang.
Nah, untuk mengatasi ini semua, saya percayakan 100% kepada rekan-rekan saya seperti itu. Nah, perihal kuliah tetap menjadi prioritas utama saya. Nah, perihal yang lain-lain, saya mempunyai rekan-rekan saya tidak bekerja sendiri. Saya Oh ya yakin itu bener seperti ya. itu. Ya. Oke. Nah, maka dari itu pendekatan terhadap kader-kader, rekan-rekan, rekan kerja seperti itu sangat penting di dalam berorganisasi. Jadi ya bagaimana komunikasinya saja Iya. berarti ya yang tinggal diandalkan Iya, seperti betul. itu ya. Luar biasa. Ini kenapa nih kamu tertarik untuk mengikuti berbagai macam organisasi tersebut? Iya, saya ikut organisasi sejak di bangku SMK. Jadi sedikit bercerita nih ya. Iya. Panjang juga nggak Iya. apa-apa. Jadi saat SMK itu saya angkatan keempat di SMK Negeri 2 Kota Pagarlam. Angkatan keempat. Iya, Oh. sekolahnya sangat baru sekali. Tidak ada hal-hal yang bisa saya banggakan di SMK Negeri 2. Termasuk bangunan, prestasi, tidak ada sama sekali. Nah, beranjak dari hal itu, saya melihat kawan-kawan saya yang tiap hari dia memposting di Instagram, di WhatsApp-nya tentang prestasi sekolahnya. Juga termasuk gedung-gedung sekolahnya yang Bagus wow, gitu seperti ya. itu. Nah, hal-hal seperti itu tidak saya dapatkan di bangku sekolah. Maka dari itu, saya bertekad untuk menjadikan diri saya sendiri sebagai kebanggaan sekolah, seperti itu. Nah, beranjak dari hal tersebut, saya rasa tidak dapat dilakukan apabila saya mengikuti akademis saja. Saya perlu organisasi. Oh jadi karena kesadaran waktu itulah Iya, benar. akhirnya membuat kamu ingin mengikuti berbagai Iya, macam organisasi ini. betul. Terus akhirnya Iya. organisasi pertama yang kamu pilih adalah apa tuh? Pramuka. Oh pramuka. Oke itu masih di SMA berarti? Iya, saya di SMA aktif dalam pramuka. Masih jalan Ya, pramuka. kemudian dari pramuka saya mulai menjadi ketua OSIS saat itu, kemudian tergabung di dalam beberapa organisasi kemanusiaan lainnya, juga sempat menjadi apa Apa tuh? namanya? Menjadi kapiten? Bujang apa ya namanya? Bujang di sama kayak kalau di sini Bujang Gadis Bengkulu gitu Iya. ya. Di sana Bujang Gadis Sumsel kali ya? Atau apa tuh namanya? Saat itu saya menjadi bujang gadis apa ya? Lalu lintas seperti itu. Oh, Iya. putra-putri lalu lintas Ya, kali putra-putri lalu lintas seperti itu. Saya juga lupa tahun 2019 soalnya. Waktu Covid sebelum? Iya, sebelum Covid. Oh, sebelum Covid. Oke. Jadi itu jadi aktif lah ya berorganisasi dan pindah ke Bengkulu nih. Iya. Nyaman gak tuh di Bengkulu? Cukup nyaman. Saya menguasai Cukup nyaman. panggung di Bengkulu. Kemudian saya punya relasi yang cukup baik di Bengkulu. Saya punya relasi ke Kejaksaan Tinggi, kemudian provinsi Pemda Provinsi Bengkulu, Pemkot Kota Bengkulu, kemudian DPRD Provinsi Bengkulu, berkat daripada organisasi seperti itu. Pastinya berkat dari organisasi. Nah, kalau kita bicara mengenai organisasi kamu yang sekarang itu sebagai koordinatornya di HKPSI, Iya. apa nih menurut kamu yang menariknya di organisasi tersebut sampai kamu kayak aku mau nih masuk ke organisasi ini gitu loh. Ya, tentunya karena HKPSI mempunyai power yang besar di dalam dunia peradilan semu seperti itu. Dia membawahi 48 kampus, cukup besar untuk sebuah organisasi. Nah, kemudian daripada itu komunitas peradilan semu beranjak daripada keinginan mahasiswa Fakultas Hukum untuk berlomba peradilan semu. Nah, peradilan semu ini seluruh mahasiswa Fakultas Hukum bohong kalau tidak ingin berlomba di tingkat nasional, apalagi peradilan semu. Nah, karena keinginan-keinginan yang timbul daripada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum untuk berlomba menjadikan komunitas peradilan semu ini komunitas yang cukup seksi lah saya bilang di Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Nah, di tingkat pusatnya ada HKPSI. Ini saya rasa lebih seksi daripada sekedar komunitas peradilan semu seperti itu. Oh, begitu. Nah, waktu kamu awal masuk gitu ya, apalagi sekarang udah di pusat. Itu seperti apa tuh? Mau masuknya bagaimana gitu? Nah, untuk bagaimana komunitas- itu? Nanti disimpan dulu jawabannya karena kita jeda dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.